Jadi mujahadah itu dari jahadah. Jahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh niku tenanan bahasa Indonesia, bahasa Jawa niki. Jadi bersungguh-sungguh itu tenanan memaksimalkan segala upaya. Jadi nyun sewu umpamanya kita bisa mengangkat ember dengan tangan kanan dan tangan kiri, maka usaha yang sungguh-sungguh adalah kita gunakan ya kanan nenteng ember, ya kiri juga nenteng ember, sungguh-sungguh. Nah, mengapa hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa manusia perlu bersungguh-sungguh? Sebab musuh yang paling berbahaya bagi kita, musuh yang selama ini sangat kuat pada diri kita, itu adalah apa yang dinamakan dengan nafsu. Jadi nafsu itu punya kecenderungan kepada kebaikan atau keburukan? Keburukan. Nafsu itu condongnya kepada keburukan. Kenapa? Tabiat lain hawa nafsu ialah nafsu itu akan berbicara malas-malasan, santai lah, rasa kosong. Kita itu kadang-kadang terbawa oleh nafsu kita. Santai lah, rasa kerungsung. Ya bagus sebenarnya, orang kerungsung itu bagus, tetapi jangan disamakan dengan santai. Yang kedua, nafsu itu mengajak kepada menganggur serta tenggelam bersama syahwat dan memperturutkannya demi kenikmatan sesaat, sekalipun di dalamnya terdapat kecelakaan dan kebinasaan. Jadi nafsu itu menenggelamkan kita. Contoh kemalasan. Yes. Pagi-pagi kita males, mau berangkat kerja males, mau belajar males, mau baca Quran males, mau sholat jamaah males. Begitu seterusnya. Itu justru apa? Itu mengajak kepada kebinasaan. Kalau orang Jawa mengatakan esok-esok nek ada makan yang gawe rezekimu dipatok ayam. Nah, jadi dodol kali yo ndang esok-esok nggak makan. Gelak patok ayam itu maksudnya ya, mohon maaf, sekarang ini orang itu akan mencari sesuatu yang sifatnya lebih bagus. Contoh umpamanya gue bukaan laundry itu ya lebih pagi lebih bagus. Mengapa? Wong mangkat nyambut gawe nyangke laundryan seleke titip yo mbak. Bagi mereka yang bukanya siang wis kentekan pelanggan, mengapa? Wis digawe esuk mau. Itulah namanya contohnya rezeki itu dipatok ayam. Kita kan kadang-kadang pernah mendengar Allahu Akbar. Alah, beliau sholat jamaah tetap makan sholat jamaah. Gemes-gemes bisa gitu ya. Itu ya enaknya kita ya istilah setelah yang mau baik cepat tasuen-suen begitu. Itulah dorongan nafsu. Maka kalau kita pengen hati kita senantiasa bersih, hati kita itu senantiasa condong kepada Allah Subhanahu wa taala, harus punya sifat mujahadah. Sungguh-sungguh apa? Yang melawan nafsu. Melawan nafsu, karena nafsu memang cenderungnya begitu. Nah, jika hawa nafsunya menyenangi kehidupan santai, maka ia membuatnya lelah. Jika hawa nafsunya menginginkan syahwat, maka ia melarangnya. Jika dirinya melalaikan ketaatan dan kebaikan, maka ia menghukum dan mencela dirinya dan seterusnya. Nah, ini adalah dasar bahwa kalau kita itu bersungguh-sungguh untuk apa? Ya bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan Allah, maka Allah akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kesungguhan kita. Contoh sekolah. Kalau sekolah itu sungguh-sungguh, mau berangkat pagi itu tidak males-males. Tidak saat sekolah biasanya muncul bahasa C. Dan sarapan gelak telat C. Dan saleh dandan ini loh jam 6 C. Kenapa? Karena memang nggak semangat. Tapi bagi mereka yang semangat, jam 6 ini wis pasang gigi, bahkan mohon maaf, kadang-kadang oyak-oyak Pak, yang terkait gelak telat. Wah, sarapannya wis makan belum gelak telat gitu. Kenapa? Karena sungguh-sungguh
sehingga nyun sewu kalau kita kadang-kadang dioyak-oyak oleh anak kita, bergembiralah kita. Berarti apa? Anak-anak kita itu ketika mau berangkat sekolah, semangat. Orang malas aja. Mesti ya, kosak-kosak mau ngantek payah boleh ngantek jepit oleh oyak. Dan itu dulu. Ya saya nyunar apa meneh, kalau demok dolanan. Bahan demok dolanan, jangan dong, gue. Wah, tapi siapa kalau nanti pojokan kalau gede gitu seterusnya. Nah, termasuk ibadah pun insya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan memberikan balasannya. Oh, tenanan kayak gemes yo mangkat, panas yo mangkat, adem yo mangkat. Itu Gusti Allah tidak modal sare. Nyatat itu nanti tetap akan dapat balasan yang sesuai, bahkan lebih. Itulah bagi orang yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan jalan keluar dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ayat Quran kamu ini tadi, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim pada saat bersungguh-sungguh berjuang merawat dirinya agar menjadi baik, menjadi bersih, suci, tentram dan layak mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah, maka ia mengetahui bahwa ini merupakan jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang solih. Jalan-jalan seperti itu sesungguhnya ya paling pantas kita ikuti. Jangan jalan-jalan yang sesat. Mohon maaf, hari-hari ini itu anak-anak muda mengidolakan kepada artis. Padahal ada sebagian artis yang memang ya kehidupannya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Meskipun sebagian sesuai, tapi ada sebagian yang tidak sesuai dengan akhirnya apa? Kita mengidolakan itu ya mesti model rambutnya melu, model pakaiannya melu, model omongannya melu. Meskipun itu kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka yang wajib kita tiru adalah yang sesuai. Kalau kita sungguh-sungguh niru iso, maka pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat malam, bahkan sering kedua kakinya sampai bengkak. Ya Rasulullah, mengapa kok sampai kakimu sampai bengkak? Wong Anda itu kan maksum dan dijamin masuk surga. Nek cara wae dhewe dijamin masuk surga ngono. Mungkin ya gak sah sholat sah, sampai mati mlebu swarga, kok tak repot-repot sholat. Tetapi Rasulullah mencontohkan lain. Tetapi Rasulullah itu bahkan sebagian malamnya untuk sholat malam sebagai bagian dari bersyukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga kadang-kadang kurang syukur. Sehat itu berkontak dewi, warna itu luar biasa. Berperipatnya saya ngangel, berboyoknya saya ngangel, bersikilnya saya angel, itu kita berat. Ya, maka mari kalau kesubuhan itu dimulai dari mana? Mau tidur, berdoa itu sambil berniat berazan. Besok aku akan tangi jam yang ini sholat malam. Aku tak sholat tahajud. Ini insya Allah di jam yang kita rencanakan Allah bangunkan. Ini bangunnya awak diri bermelek ini toh. Kok biasanya ya ademen mulai bangun. Nah, itu kan berarti wis dorongan nafsu adem maklum bisa lebih matamu gimana adem nek ngono wae ngono kuwi nafsu itu bicaranya begitu nek malah cek jam 3 pokoknya nek setengah papa benake kamu setengah papa raro ngerti wis baru subuh ini akhirnya ora sido. Nafsu itu memang begitu luar biasa. Kalau tidak kita lawan dengan sungguh-sungguh, kalau diri kamu terus bisa yakin. Kalau kakak yang milir, tipis kok. Goyang ini juga dalam rangka bergoyang itu bisa jadi nih awak diri nahan ngantuk atau gimana? Astagfirullahaladzim. Atau kadang-kadang goyangannya untuk menahan ngantuk. Nah ini menggambarkan betapa para sahabat itu ketika beribadah malam, yo ngantuk yo tapi berikhtiar untuk menjaga. Ini soal tertentu dan seterusnya. Nah, kemudian dari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga Umar bin Khattab bersungguh-sungguhnya beliau bermujahadah. Pernah suatu ketika, dan ini pernah kita sampaikan, mencela dirinya sendiri karena ketinggalan sholat jamaah
asar. Jadi saya ulangi kisah itu. Umar bin Khattab ketika hampir sholat asar, habis zuhur, beliau ke kebun kurma. Ingok-ingok kebun kurma karena sudah hampir panen. Ingok-ingok yang menawa sesuk newae panen dan dipanen. Maka ketika selesai zaman itu kan urung usum jam tangan, urung usum HP, sehingga nggak mengetahui waktu sholat. Tetapi ya dia kan sholat asar jam 10 lah wayah sholat asar. Tetapi Masya Allah, setelah beliau pulang dari ladang dari kebun kurmanya, dia sudah melihat jamaah itu keluar dari masjid, menandakan berarti sholat jamaah asar sudah selesai. Gelone luar biasa ya Allah, aku raiso sholat jamaah asar, mau goro-goro ingok-ingok kebun kurma. Ini pun yang seorang Umar, sapi ini dibel. So, Umar bin Khattab ketika itu karena gelone, beliau tidak bisa ikut jamaah. Akhirnya apa? Kebun kurmanya itu diwakafkan kepada kaum muslimin. Wes hari ini mergo-goro kebun kurma wae mau, aku jamaah sholat terlambat, maka saya wakafkan kepada kaum muslimin. Luar biasa tadi. Caranya apa? Menghukum dirinya sendiri. Kenapa? Karena kelalaiannya, ingok-ingok gue mau, akhirnya sholat jamaahnya terlambat. Kemarin berikhtiar awak dhewe iso yo ojo telat gitu. Maka ini bagian dari mujahadah kisah yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa. Juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga pernah ketinggalan sholat jamaah, maka ia menghidupkan seluruh waktu malamnya untuk beribadah. Jadi ketika dia sholatnya terlambat, maka kemudian beliau berazam, Abdullah bin Umar itu, wes, kalau begini aku akan guru, aku akan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gue nebus salahku di mawawan orang iso sholat jamaah. Kenapa? Ini bagian dari azab bersungguh-sungguh. Insya Allah nanti kalau kita mencapai kesungguhan, bisa ngantek meru para sahabat ini luar biasa. Manusia terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan amal perbuatannya baik. Yes. Jadi manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Jadi umurnya dawa ini amal ibadahnya apik terus. Digunakan untuk kebaikan, tidak untuk kejelekan. Uwais Al-Qarni pernah berkata, ini adalah malam rukuk. Lalu ia menghidupkan seluruh waktu malam itu dengan rukuk. Ketika tiba malam berikutnya ia berkata, ini adalah malam sujud. Lalu ia pun menunjukkan seluruh malamnya dengan sujud. Nah, ini adalah bagian dari ikhtiar kita para saudara. Barangkali kita perlu bersungguh-sungguh mengazamkan diri kita. Umpamanya kita mendapatkan rezeki, umpamanya rezeki itu bagian dari Sabtu. Ini adalah hari berinfak, umpamanya itu. Berarti kita mengazamkan diri kita, menyuguhkan diri kita pokoknya diberikan ketoknya infak gitu. Terus umpamanya malam Jumat kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Ya mari kita berazam bersungguh-sungguh usaha hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi. Malam Senin itu saatnya saya ngaji, pokoknya malam Senin sajus. Yes. Malam Kamis itu yo sajus umpamanya. Malam Jumat Al-Kahfi. Dino ini berinfak dan seterusnya. Insya Allah nafsu kita itu lama-kelamaan akan bosan. Mengapa? Karena kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang bermujahadah. Jadi mujahadah itu artinya kita sungguh-sungguh betul untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadamu orang-orang ahli ibadah menghabiskan kegelapan malam untuk berlomba menuju rahmatmu dan karunia ampunanmu. Denganmu ya Allah, aku meminta kepadamu dan tidak kepada selainmu, agar engkau menjadikanku orang terdepan dalam rombongan orang-orang yang tercepat dalam hal kebaikan. Ini bagian dari salah satu contoh ikhtiar seorang istri orang yang soleh, yaitu Ajra. Dia adalah orang yang buta, tetapi dia berdoa senantiasa pada waktu sahur, senantiasa bermujahadah nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang terdepan dalam hal kebaikan. Ya Allah jadikanlah hambaku ini, sahamba ini ya Allah dipanggil engkau untuk di sisimu.
dan seterusnya senantiasa bersujud sampai dengan waktu subuh. Ini betapa contoh kesungguhan orang-orang yang ingin didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bekerja apapun kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang di tukang bangunan ya sungguh-sungguh di tukang bangunan, yang di tukang kayu ya sungguh-sungguh di tukang kayu, yang buruh yang lain juga bersungguh-sungguh di buruh yang lain dan seterusnya. Yang petani ya sungguh-sungguh di bidang pertanian, itu insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian kita imbangi dengan bentuk ibadah, kita sungguh-sungguh untuk mendirikan sholat, sungguh-sungguh di dalam berzikir, berdoa, tidak tergesa-gesa. Itu insya Allah akan dimudahkan jalan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Hati kita akan dijaga kebersihannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu yang ada pada diri kita bisa kita lawan dengan kekuatan yang Allah berikan. Itulah namanya bermujahadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian di dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang akan datang kita akan melanjutkan dengan pasal yang ke-6, adab terhadap makhluk. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian banyak kekurangannya kami mohon maaf, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kekuatan iman dan Islam dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.